Kehabisan bensin yang kini dialami Borneo FC bukan lagi sekadar asumsi. Itu tampak jelas seterang lampu stadion di malam pertandingan. Tim yang di awal musim melaju seperti kereta ekspres tanpa rem, menyapu bersih kemenangan demi kemenangan, kini terlihat tersendat dan kehilangan dentuman yang dulu membuat mereka begitu menakutkan. Masalahnya sederhana namun fatal. Permainan mereka terlalu bertumpu pada satu atau dua pemain kunci. Memang selama mesin itu masih panas, semuanya tampak baik-baik saja. Namun seiring berjalannya waktu, tim-tim Super League pun mulai membaca pola itu, menganalisis pergerakan, memetakan celah, dan yang terpenting, menutup rapat pemain-pemain kunci Borneo dengan marking super ketat. Hasilnya, mekanisme permainan yang tadinya cair berubah menjadi kaku. Ritme yang biasanya agresif kini tak lagi mengalir. Borneo tampak seperti tim yang kehilangan ide. Di sana tak lagi banyak variasi, dan mereka seperti kehilangan jati diri. Sebuah penurunan performa yang tak lagi bisa disembunyikan, karena seluruh liga sudah mengetahui satu hal. Borneo FC tidak lagi sesuperior di awal musim. Setelah menembus 11 pertandingan tanpa tersentuh kekalahan, seolah tak ada yang mampu menghentikan langkah mereka, Borneo FC kini seperti tersadar dari mimpi panjang. Dua laga terakhir menghantam mereka dengan keras. Dua kekalahan yang ibarat tamparan realitas. Dan sialnya, badai itu ternyata belum selesai. Di bulan Desember, Borneo harus kembali menempuh jalan terjal. Persebaya Surabaya dan Malut United. Dua tim kuat, dua atmosfer berat, dan keduanya dimainkan tandang. Dengan kondisi mental yang sedang goyah, ritme permainan yang menurun, dan kepercayaan diri yang belum kembali, rasanya terlalu berat untuk membayangkan Borneo mampu mengamankan dua pertandingan tersebut dengan poin yang sempurna. Mereka datang dari 11 laga tanpa kalah, namun kini untuk sekadar menemukan kembali napas dan arah, perjalanannya terlihat jauh lebih rumit dari yang dibayangkan. Namun di sisi lain, tim yang sejak awal ingin Borneo tumbangkan, tim yang ingin mereka kudeta dari singgasana, justru menghadirkan sesuatu yang di luar logika. Ya, tim itu adalah Persib Bandung. Bayangkan saja di pekan-pekan krusial seperti ini, hampir semua tim mulai menampakkan retaknya. Satu persatu kelemahan terkuak. Aib permainan bermunculan, badai cedera datang tanpa permisi. Itu hal yang normal dalam kompetisi sepanjang dan seberat Super League. Semua tim mengalaminya musim ini. Bahkan tim terkuat sekalipun tak bisa lepas dari hantaman itu. Secara teori, Persib adalah tim yang paling berisiko tumbang. Bagaimana tidak, mereka bermain di dua kompetisi sekaligus, Super League dan ACL 2. Dua medan perang yang sama-sama memeras tenaga, mental, dan konsentrasi. Dan di ACL pun, mereka tak setengah hati. Mereka datang untuk menggila, untuk lolos, untuk menancapkan bendera maung di tanah Asia. Artinya beban mereka dua kali lipat dari Borneo, Persija, dan tim-tim Super League lainnya. Logikanya, Persib harusnya drop, tersengal-sengal, atau minimal tampil tidak stabil. Namun anehnya, alih-alih oleng, terseok, Persib justru menampilkan sesuatu yang tidak masuk akal. Mereka semakin solid, disiplin, dan terlihat semakin buas. Seolah bukan kelelahanlah yang menghampiri mereka, melainkan tenaga baru, nyawa baru, dan kepercayaan diri yang makin membara. Seolah badai yang menjatuhkan tim lain, justru menjadi bahan bakar bagi Persib Bandung. Ya, awalnya banyak pihak yang percaya bahwa susunan pemain Persib itu sudah pakem, bahwa yang tampil ya itu-itu saja. Sisanya hanya pelengkap dan hanya penghangat bench, termasuk Dewangga. Pemain ini hampir tak mendapat setetes pun menit bermain di awal musim Super League. Dan publik pun mulai bertanya-tanya, untuk apa dibeli kalau tidak dimainkan? Ada yang menyebut Boyan Hodak tak jeli dalam rekrutmen. Bahkan ada yang menuduh transfer ini mubazir. Rumor pun mulai berhembus. Di sana-sini muncul kabar bahwa Dewangga akan segera dipinjamkan ke Bali United karena tak kunjung mendapat peran di lapangan. Situasi yang bagi pemain manapun bisa menghancurkan mental dan kepercayaan diri.
Namun seperti biasa, Hodak punya pandangan lain. Sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh pelatih yang benar-benar memahami proses. Ia tidak memainkan Dewangga bukan karena sang pemain buruk, bukan karena ia tidak layak, tetapi karena Hodak punya standar yang sangat tinggi. Standar yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum seorang pemain diberi menit bermain. Dan Dewangga sedang melalui proses itu. Hodak tak pernah melepasnya begitu saja. Karena Hodak tahu untuk bermain di tim sebesar Persib, jika pemainnya tidak siap dan kemudian bermain buruk, maka hal itu akan lebih membahayakan lagi bagi pemain tersebut. Hodak selalu membawa Dewangga, memantaunya, membimbingnya, bahkan menempa mental dan kualitasnya hari demi hari. Ia tahu ada potensi besar di dalam diri pemain ini, potensi yang hanya perlu waktu, disiplin dan polesan yang tepat. Hingga pada akhirnya, momen itu benar-benar tiba. Momen yang bisa kita sebut sebagai hari kelahiran kedua Dewangga. Tanggal 30 November 2025 akan menjadi tanggal yang sulit, bahkan mustahil dilupakan oleh dirinya. Sebuah hari ketika Persib Bandung berhadapan dengan Madura United. Sebuah laga krusial yang penuh tekanan, juga penuh taruhan. Dan di hari itulah sejarah kecil untuk seorang pemain besar pun dimulai. Dewangga akhirnya melakukan debutnya untuk Persib Bandung di ajang Super League. Namun cara debutnya bukan debut biasa. Bukan masuk menit 80, bukan masuk ketika laga sudah aman, apalagi sekadar cicip lapangan. Secara mengejutkan, Boyan Hodak justru menuliskan nama Dewangga langsung di daftar starting 11. Sebuah keputusan yang membuat banyak orang terperanjat. Karena pemain yang sebelumnya dianggap gagal, dianggap tidak terpakai, tiba-tiba dipercaya memulai laga sejak menit pertama. Dan yang lebih mencengangkan lagi, Hodak tak menariknya keluar, tak memberinya menit aman. Dewangga dimainkan full 90 menit. Dalam sebuah pertandingan besar, dalam tensi tinggi, dalam situasi Persib membutuhkan kestabilan total di lini belakang. Siapa yang menyangka? Pemain yang bahkan sempat dirumorkan akan dipinjamkan, pemain yang sempat dipandang sebagai rekrutan gagal, pemain yang begitu lama menunggu di balik pintu, hari itu justru diberi kepercayaan penuh untuk menjaga benteng Persib Bandung dari awal sampai akhir. Mungkin ada yang berkata, wajarlah, Madura kan bukan tim papan atas musim ini, jadi Persib berani rotasi. Tapi kalau alasannya hanya itu, mengapa ketika menghadapi Borneo FC, tim terkuat musim ini, tim yang menjadi ancaman terbesar untuk mengkudeta Persib dari puncak klasemen, Boyan Hodak masih memberikan menit bermain kepada Dewangga? Jawabannya sederhana, namun sangat berarti. Ini murni buah dari kerja kerasnya. Ini murni hasil dari tempaan Hodak selama berbulan-bulan. Pemain yang dulu sama sekali tak tersentuh, kini perlahan menjadi salah satu pilar yang mulai Hodak percaya. Setelah melawan Borneo, Boyan Hodak ditanya oleh awak media tentang rumor dipinjamkannya seorang Dewangga ke Bali United. Dan kalian tahu apa jawaban Hodak? There is a rumor, but there is many rumors. Dewangga start to play and I don't see the reason why he will go anyway. Dewangga sudah mulai bermain dan saya tidak melihat ada alasan mengapa Dewangga harus pergi. Saking mulai percayanya Hodak dengan pemain yang ia tempa. Dan kita semua tentu masih ingat bagaimana Dewangga tampil melawan Borneo. Ia tak hanya sekadar bermain aman, ia juga tak hanya sekadar menjalankan perintah. Dewangga tampil mengesankan. Sentuhan pertamanya begitu halus, seolah ia sudah puluhan kali bermain di laga sebesar itu. Tapi yang paling memukau, yang membuat banyak orang baru tersadar siapa dia sebenarnya, adalah akurasi umpannya. Berkali-kali bola yang keluar dari kakinya begitu presisi, begitu terarah, mendarat tepat ke rekan setimnya di area berbahaya depan gawang lawan. Di laga sebesar itu, melawan tim terkuat, Dewangga tidak hanya hadir. Ia membungkam semua keraguan, dan ia menunjukkan bahwa kerja keras, kesabaran, dan tempaan yang tepat pada akhirnya memang tidak mungkin berkhianat. Kisah Dewangga adalah kisah tentang kesabaran yang tak sia-sia, tentang seorang pemain yang ketika pintu tertutup rapat, ia tak menggedor, tak mengeluh, dan pastinya tak meminta jalan pintas. Dewangga memilih berdiri di depan pintu itu, diam, bekerja, dan menunggu sampai Boyan Hodak sendiri yang membukanya. Dan hari ini semua orang bisa melihat hasilnya.
Keputusan Hodak untuk memperdalam skuad bukan bertumpu pada 11 pemain yang itu-itu saja, terbukti sebagai keputusan yang paling tepat. Keputusan yang membuat Persib bukan hanya kuat, tetapi menjadi tim yang menakutkan. Karena selalu ada pemain yang siap meledak kapan saja, seperti Dewangga. Di saat tim-tim lain mulai kehabisan tenaga, mulai tersandung, mulai mengalami kebocoran, Persib justru menemukan kekuatan baru dari pemain-pemain yang sebelumnya tidak terlihat. Dan Dewangga adalah simbol paling indah dari itu semua. Simbol bahwa di Persib Bandung, kesabaran bukan berarti pasrah, tetapi bentuk tertinggi dari profesionalisme. Ia tak protes, tak juga bertanya-tanya. Ia tak tersinggung ketika namanya tak muncul di susunan pemain. Ia hanya bekerja dan bekerja, kemudian terus bekerja. Sampai akhirnya kerja keras itu berbicara lebih lantang daripada keluhan apapun yang mungkin pernah ingin ia ucapkan. Di hari Dewangga berdiri di lapangan sebagai starter, di hari ia mengawal pertahanan selama 90 menit, di hari ia membantu Persib mengalahkan tim terkuat Liga, semua proses panjang itu terasa terbayar lunas. Boyan Hodak benar, memperdalam skuad adalah kunci. Tak semua pemain siap sejak hari pertama. Tapi ketika mereka siap, mereka menjadi senjata yang tak ternilai. Dewangga adalah buktinya. Dan Persib Bandung hari ini menjadi monster, bukan karena 11 pemain utamanya, tapi karena setiap pemain dalam skuadnya siap menjawab panggilan ketika waktunya telah tiba. Inilah buah dari kesabaran, inilah buah dari proses, dan inilah bukti bahwa di tangan yang tepat, pemain yang sabar, pemain yang mau ditempa, akan selalu menemukan panggungnya. Dewangga sudah menemukannya, dan Persib Bandung semakin tidak terhentikan karenanya.